Saya udah dari kayak sekolah SMP, SMA, itu kan aku tinggalnya di Sumatera Barat. Itu sering, Sumatera apa Barat. namanya tuh? Iya, di Padang. Jadi sering Oh, oke. touring, naik motor sama teman-teman, kayak gitu. Terus akhirnya, tapi hal yang pertama yang spot pertama yang bikin aku jatuh cinta sama Indonesia sebenarnya itu pada perjalanan aku Juli 2014. Saat itu aku Oke. lagi ada di Lombok, terus mendaki Gunung Rinjani, dan di sanalah sport pertama yang bikin aku jatuh cinta sama Indonesia. Keren. Juli 2014. Itu kurang Ya, lebih berapa ya? 6 tahun ya? 6 tahun yang 6 tahun lalu yang ya? lalu tepatnya sekarang Juli juga kan 2020. Iya, pas banget. Dan itu kota pertama yang dikunjungi 2014, gunung ya? Gunung Rinjani. Gunung Rinjani di Lombok. Cuma yang pertama kali jauh traveling dari rumah itu yaitunya di Bali. Saat itu sebenarnya lagi kuliah semester 4. Nah, aku kuliahnya di Hmm. Bandung. Nah, Oh, baik. saat semester 4 itu ada yang kayaknya kerja praktek lapangan something. Nah, di sana terus kayak ada 1 bulan gitu untuk kerja praktek lapangan, terus aku ambilnya di Bali. Nah, akhirnya dari 1 bulan di Bali, aku ambil 1 minggunya buat di Lombok traveling sama teman-teman praktek kerja kayak gitu. Wow, amazing. Itu 1 bulan di Bali. Wow, satu wow. bulan di Bali. Ya, Tapi dan sekarang satu aku emang minggunya di... tinggalnya di Bali juga. Pe. Oke. Oh, lagi di Bali juga. Di Bali mana? Kalau aku tinggalnya di dekat kosan Pandu tuh yang PP Ketampan ada di Keboiwa Oh, di Keboiwa Denpasar ya? dan Pasar. Oke. Kapan terakhir ke Sumbar, ke Sumatera Barat? Ini ini sebenarnya aku lagi di rumah di Padang. Cuma aku Oh, di tinggalnya Padang. iya. Tinggalnya di Bali. Jadi Oh, iya, untuk iya. for life-nya itu di Bali, cuma sekarang Mm-mm. lagi di kampung halaman di Padang. Oh, lagi di Padang ya. Gimana Padang? Situasi kondisi aman? Aman, lancar, dan sekarang udah new normal juga. Udah bisa traveling sih ke beberapa tempat juga. Jadi Oke. nggak bosan-bosan banget sih. Iya, pas banget nih. Karena dari Harifal sendiri itu sudah lama di Bali juga. Nanti kita akan cari tahu kira-kira tempat favorit yang ada di Bali, di mana, terus yang di Sumber juga dan di beberapa negara juga. Oke, Wah, ternyata 30 provinsi ke Indonesia. Provinsi pertama yang didatengin Harifal itu di mana aja, Harifal? Jakarta kayaknya. Jakarta. Jadi Itu dari memang semua pasti melabuh di Jakarta ya. Terus iya, kemana kenapa nih? ya? Jadi waktu itu traveling di Jakarta cuma kayak ke Monas. Kan waktu itu masih SMP, jalan-jalannya ya Oke. Monas lah, Monumen Nasional, terus ke apalah kayak gitu-gitulah di kota mah, di kota Jakarta. Terus after itu baru ke Bandung. Di Bandung tinggal kan 5 tahun, jadi udah explore tuh dari sudut sana sampai sudut mananya tuh udah dieksplor tuh selama 5 tahun di Bandung. After tinggal Oke. di Bandung, akhirnya pindah ke Bali. Di Bali aku udah Oke. 3 tahun. Wow, Di Bali lama juga ya. udah hampir semua spot aku jalani, udah aku kunjungin juga. Siap. 30 provinsi sudah dikunjungi. 4 provinsi yang belum dan akan dikunjungi. Provinsi yang mana, Jangan Harifal? ketawa ya. Ini Kenapa sebenarnya emang? sebenarnya sangat sangat memalukan sih. Soalnya aku kan tinggalnya di Sumatera Barat, aslinya Sumatera Barat. Oke. Cuma provinsi Hmm. yang belum aku kunjungin itu adalah Sumatera Utara. Nah, jadi kayak sebelahan tetangga Sumatera Barat gitu loh, Medan pun aku Di belum pernah Sumatera sama juga sekali. ya? Iya, belum pernah. Terus sama satu lagi Maluku Utara dan 2 lagi ada di Kalimantan. Maluku Utara dan Kalimantan. Baiklah. Ya, Wow. Jadi ini berarti salah satu list yang akan Harifal kunjungi benar banget. after pandemi. Ya, Oke, itu dia. Dari 30 provinsi yang mana sih yang paling favorit banget, Harifal? kalau ditanya favorit, sebenarnya beda cerita ya, setiap provinsi beda rasa. Kalau aku ditanya tentang buat favorit spot diving, aku bakal jawab itu ada di Sulawesi Tenggara, di Wakatobi Wow. National Park. Kalau Oke. buat culture, aku akan jawab itu ada di Sumatera Barat, di Mentawai. Oke. Kalau buat view, sunset, sunrise, aku akan jawab itu ada di Labuan Bajo, Taman Nasional Wow. Komodo, itu ada di Flores. Kalau apa lagi ya? Kalau pemandangan laut yang biru-biru-biru gitu, aku paling suka tuh di Raja Ampat. Raja Ampat. Makanan dong, makanan dong. Kalau Makanan yang makanan, enak.
Aku tuh suka Makassar. Makassar Makassar. tuh, iya karena pada umumnya kan kayak makanan di Makassar itu kan kayak pada umumnya kayak yang berasa di Padang juga gitu loh. Kayak ada coto Makassar, di sini ada soto, terus ada apa tuh yang dibakar, konro bakar, wah itu enak banget. Kontrol Kalau bakar itu makanan terbuat dari apa? konro bakar itu Kon- kayaknya Hah? daging sapi yang Oh. kayak rusuknya itu loh, yang rusuk dibakar terus Hmm. dikasih kuah kacang, super enak banget. Kayak apa ya, kayak makan sate. Wow. Seru ya. Ternyata banyak banget nih list untuk teman-teman juga, ya kan, tips dan triknya juga nih. Yang mau ke Sulawesi Tenggara ada Wakatobi yang suka diving. Kalau yang Ya, culture ke Mentawai, view Labuan Bajo, kalau laut Raja Ampat ya. Makassar itu untuk makanannya. Seru nih. Wah, oke. Setelah kita ngobrol tentang provinsi, kita akan ngobrol ke beberapa negara. Tapi sebelum itu kita akan masuk ke question and answer dulu nih. Jadi untuk teman-teman silakan yang mau bertanya apapun tentang yap. traveling, sudah ada masternya, kita akan banyak dapat insight, banyak dapat wawasan baru juga. Dan ini kita akan lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya tentang traveling ke 5 negara. Nah, Oke. negara pertama itu negara mana dan tahun berapa waktu itu, Harifal? Tahun pertama itu 2012 kayaknya. Aku kunjung ke Mhm. Malaysia waktu itu kayak kunjungan SMA, dan itu kayak tukar pelajar gitu. Jadi kayak Oh, ada ibu angkat kayak gitu-gitu. Jadi sempat main-main ke beberapa spot ya, Twin Tower kayak gitu-gitu sih. Jadi negara pertamanya Malaysia, after itu Singapura, after itu Thailand, after itu Turki. Yang paling berkesan tuh dua negara terakhir, Turki sama India. wah, India lagi ya, Iya, Turki. India. Ini menarik. Kenapa? Ada apa dengan Turki? Kita ngobrolin Turki dulu nih. Oke, Turki. Kemarin itu aku 2 minggu di Turki. Nah, 2 minggu di Turki, travelingnya berdua aja sama teman. Hmm. Travelingnya berdua aja sama teman, terus aku kayak ikutnya tuh kayak dadakan gitu loh. Ada temanku yang ada yang mau join nggak ya? Gue lagi mau trip nih ke Turki selama 2 minggu, 14 hari, ngunjungin 7 kota di Turki. Terus gue langsung kayak, gue ikut dong. Akhirnya langsung beli tiket saat itu juga, Hmm. ikut join itinerary-nya, dan super banget itu bulan puasa. Jadi itu kayak Wow. persis setahun yang lalu aku puasanya di Turki. Oke, itu di Turki 2 minggu ya, 2 minggu. Harifal ya? Ya. Itu gimana Nah, situasinya? aku nginapnya tuh di hostel-hostel gitu loh, yang kayak Wah, dormitory. pas Terus banget. iya, terus kayak ada tuh di Kapadokia, kalau kamu tahu, yang kita lihat air balon udara gitu. Terus Hmm. di sana tuh kita kayak nginapnya di dormitory tapi di dalam goa. Hmm. Super Hah? super bagus banget, dan experience-nya tuh kayak beda banget gitu loh. Yang dormitory yang biasa kan kayak di gedung biasa, di kamar biasa. Ini di dalam goa tapi kita kayak ada bed-bednya, terus kayak ketemu sama teman-teman travelers dari beberapa belahan negara lainnya, juga sering-sering cerita-cerita bareng kayak gitu-gitu, dan super bagus banget sih pengalaman di dormitory gitu. Wah, India nih ternyata Harifal Hmm. ini juga di Turki itu stay-nya di hostel juga, dan hostelnya juga ternyata nggak cuma satu, di beberapa tempat selama 2 minggu itu. Gimana pengalamannya di hostel yang ada di Turki? Nanti kita comparing dengan yang ada di Indonesia seperti itu. Kalau yang Ya, di Turki, boleh. uh, experience-nya seperti apa, Harifal? eh Pada umumnya kan orang di sana tuh kayak apa ya? Mereka tuh very kind gitu, kayak senyum ke kita. Sama sih kayak di Indo, kita juga kayak kalau ketemu orang ya senyum gitu kan. Terus juga orang-orangnya ramah-ramah banget. Terus juga saat kita kumpul bareng di dormitory gitu, kita bisa sharing bareng-bareng kayak, lo dari mana, gue dari sini, habis traveling dari mana, bla 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 bla. Itu kayak advice, input yang besar banget sih bagi travelers gitu. Oke, Harifal, kalau di Turki ada nggak sih hostel yang kita bisa kayak masak bareng terus kayak barbekyuan? Karena di Bali ini ada yang di Ubud itu bisa langsung barbekyuan gitu. Kalau di Turki kayaknya karena aku nginepnya cuma kayak semalam terus move lagi ke kota lain kayak gitu kan. Jadi kayak aku kurang tahu sih, kayaknya ada
pasti ada, cuma kayak yang kemarin aku temuin bukan yang kayak gitu. Jadi kayak kita sarapan terus berangkat lagi naik bis, naik kereta, naik ya kayak gitu, naik taksi kayak gitu-gitu sih. Oke, wow seru banget nih. Jadi untuk teman-teman para travelers juga di Turki juga ada hostel dan di Bali di Indonesia pun ada. Best Yap. Hostel ini menyediakan lengkap banget, tinggal cek aja di websitenya besthostels.co.id untuk detail .co.id. informasi. Oke, kita masuk ke question and answer dari Yap. Samaya. Traveling untuk pemula di negara mana aja untuk rekomendasi, terutama traveling pemula. Oke, ada nggak sih Kak rekomendasi untuk traveling pemula negara yang bisa kita kunjungi seperti itu? Silakan Harifal. Kayaknya ke Southeast Asia kayak Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina itu tuh kayak bisa banget sih kita datengin. Apalagi kalau solo traveling juga masih aman dan nggak perlu visa. Menurut aku Asia Tenggara, ASEAN itu udah paling bagus deh kalau mau traveling ke luar negeri. Oke, berarti direkomendasikan yang wilayah Asia karena solo traveling pun aman ya berarti ya? Aman, Harifal? aman, aman. Siap. Aman Dan banget. tentunya di Singapura dan di Malaysia juga kurang lebih sama kayak kita di Indonesia. Iya, gitu ya? bahasanya Melayu kan. Jadi kayak kalau pengen traveling yang, kalau aku saran sih kalau kalian pecinta pantai kayak gitu-gitu, datang ke ini Filipina sama Thailand. Karena di Filipina itu ada di Thailand itu ada Phi Phi Island. Phi Phi Island tuh super bagus banget. Jadi kayak pasir putih, lautnya Tosca, terus juga batu-batu karst kayak di Raja Ampat kayak gitu-gitu. Terus kalau di Filipina itu ada namanya Coron. Coron itu kayak Raja Ampat juga, super bagus banget. Itu sebenarnya April kemarin aku harusnya di sana sama teman-teman. Tapi karena corona melanda ya udahlah. Nanti setelah pandemi, setelah corona dilanjutkan dengan length of stay yang lama ya. Harus banget. Baiklah. Jadi bisa dikunjungi Southeast Asia ya. Semoga terjawab tadi yang travel pemula kalau mau ke beberapa negara di bagian Asia. Berikutnya dari Selo, Kak, provinsi yang paling lama dan paling cepat Kakak kunjungi provinsi mana saja? Paling lama itu kayaknya aku di Jogja juga pernah lama banget. Di Makassar juga pernah lama banget. Di Bali apalagi tinggal sekarang. Di Bandung juga 5 tahun. Mana ya? Pokoknya hampir beberapa provinsi. Jogja berapa lama? Jogja waktu itu aku 3 minggu kayaknya. Oke, 3 minggu berarti di Jogja paling cepat ya? Atau paling Iya, paling cepat. Iya. Okay, ya cepatnya palingan 3 minggu, sebulan, kayak gitu-gitu sih. Cuma kalau buat stay for life, itu aku pernah rasain buat tinggal di Bandung sama di Bali. Bandung, Bali, Sumatera Barat, 3 berarti. Oke, Padang, Sumbar. Nah, ngomongin tentang Bali dan juga Bandung, gimana nih kalau disuruh milih mending stay di Bali, Bandung, atau Sumbar? Kalau disuruh milih sekarang, kayaknya aku lebih milih Bali. Oke, kenapa Bali? Untuk pribadi ya, soalnya kayak gini. Satu pulau yang paket lengkap menurut aku, ada spot divingnya, ada gunungnya, ada air terjunnya, ada ilalangnya, ada semua yang aku butuhin itu ada di Bali. Kayak gitu. Dan apalagi aku kerjanya di sosial media kan, jadi kayak harus bikin konten foto dan video, dan itu sangat support dengan kerjaan aku sekarang kalau aku tinggal di Bali. Oke, itu dia pilihannya antara 3 provinsi, Bali ya, Bandung, dan juga ada di Sumatera. Dan Harifal ini merupakan full time traveler. Ada pertanyaan, Kak, gimana caranya Kak nekat jadi full time traveler? Wow. Jadi dia nih yang ditanyakan. Jadi ini sebenarnya kayak jatuh di lubang yang bukan salah sih. Maksudnya kayak kejebak, tapi bukan kejebak di yang tempat yang salah sebenarnya. Jadi waktu itu aku kayak emang suka traveling, bikinlah konten traveling di social media. Terus kayak tiba-tiba aku lihat beberapa senior aku kayak, wah kayaknya ini aku bisa menghasilkan nih di sini gitu kan, dengan sering aktif di social media, bikin konten yang inspiring, itu tuh sangat bisa mendapatkan salary dari sini. Akhirnya ya udah aku mencoba untuk
karena traveling juga adalah passion aku dari dulu juga, dari SMP SMA itu udah melalang buana kemana-mana. Akhirnya ya udah, aku bertekad tuh kayak oke, aku pengen traveling aja gitu. Dan apalagi di momen di Juli 2014 itu, di saat aku melihat view pertama kali jatuh cinta di Indonesia itu, yang Gunung Rinjani itu. Dan di sana aku bilang, oke, next gue harus explore nih gunung-gunung lainnya. Oke, next gue harus explore nih provinsi-provinsi lainnya. Oke, next gue harus tahu nih culture yang ada di Indonesia lainnya yang mana, kayak gitu. Oke, wow, itu 6 tahun loh ya. 30 6 tahun provinsi sudah didatengin dan didatangin. your dreams come true. Kagum banget. Bener banget. Oke, lanjut lagi, ada pertanyaan dari Alrisli. Satu, Kak, untuk budget ke Turki berapa, Kak? Oke, balik ke dua negara terakhir yang Harifal kunjungi. Yang ke Turki kemarin budgetnya berapa, Harifal? Kayaknya aku habisnya 15-16 juta deh. Oke. 15-16 juta. Waktu itu yang mahal sebenarnya adalah flight-nya. 16 jutaan deh kayaknya habisnya. Karena flight-nya aku kan dadakan tuh, yang aku ceritain tadi, karena temanku aja tuh dapat setengah harga dari yang aku dapat. Aku waktu itu dapat, kalau nggak salah 12 juta untuk flight PP. Nah, temanku tuh cuma 6 juta. Setengah harga ya? Setengah harga, karena dia udah prepare lama kan. Prepare lama. Iya. Berarti jadi aku kalau habisin total waktu itu kalau nggak salah untuk penginapan, untuk transportasi, makan gitu cuma kayak 6 jutaan lah. Ya, 5 juta 6 jutaan lah. Jadi ya 16-17an lah, kayak gitulah. Oke. Selama 2 minggu. Jadi, selama 2 minggu. Untuk 2 minggu ya. Karena menginap di situ kan hostel kan, dan hostel itu murah-murah banget, kayak 100.000, 200.000, dan hari pertama aja tuh aku nginapnya itu bayarnya cuma 100.000. Oh. Udah dapat sarapan lagi. Oh, itu dia tuh. Jadi para travelers yang mau traveling ya kan, ingat ada beberapa tips yang bakal di-sharing juga oleh Harifal. Tadi ada Turki itu 2 minggu, kurang lebih 16. Itu PP-nya yang lumayan ya, 12-an ya. Stay 2 minggu ya sekitar 4 atau 5. Ada nggak sih tips untuk yang mau traveling tapi dengan low budget seperti apa, Harifal? Ada banget dong. Nah, pertama tuh kalau low budget harusnya kita banyak referensi ya. Misalkan kita mau datang ke kota mana, ke negara mana. Jadi kita harus banyak dulu survei tentang kota atau negara yang pengen kita kunjungin. After itu kita harus lihat dulu di sana transportasinya kayak gimana, pilihannya apa, yang mahal, yang murahnya yang mana. Terus after itu yang ngaruh sebenarnya saat traveling itu adalah transportasi, penginapan, sama makan kan, yang paling ngaruh banget. Nah, kalau untuk penginapan, aku biasanya kalau itu tuh masih jiwa-jiwa backpacker banget nih. Jadi kayak nyarilah tempat-tempat yang paling murah. Misalkan nih, ketemu hostel 100.000, 200.000, ya aku milihnya yang 100.000, kayak gitu ya. Walaupun agak minggir-minggir dikit, maksudnya bukan di tengah kota, ya nggak apa-apa. Yang penting murah, kayak gitu. Oke, itu dia tipsnya. Jadi yang pertama adalah survei lokasi, transportasinya juga, dan untuk penginapan tentunya dipercayakan hostel juga. Pas banget nih dari Best Hostel, baru aja launch websitenya, lebih mudah lagi untuk teman-teman nanti cari hostel-hostel yang ada di Bali, Jakarta, dan juga di Jogja. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Sila Devi. Kesulitan saat traveling apa sih, Kak? Oke, jadi kesulitan saat traveling seperti apa? Kesulitannya itu kayak ketemu masalah di tengah jalan kayaknya. Jadi waktu itu ada juga waktu itu aku traveling di India tuh paling banyak masalah yang aku temuin, karena pertama aku dapat cancel flight. Waktu itu aku dari Delhi mau ke Jaisalmer, ternyata flightnya itu nggak terbang. Padahal dari Delhi ke Jaipur terbang, Jaipur ke Jaisalmernya nggak terbang. Jadi aku udah transit, terus tiba-tiba udah nggak terbang gitu. Super itu kenapa? Cancelnya karena apa? Kalau menurut aku sih karena penumpangnya sepi ya. Karena penumpangnya sepi. Cuaca bagus banget, cerah banget. Waktu itu lagi summer. Jadi lagi panas-panasnya. Jadi menurut aku kalau di India itu harus banyak plan yang harus kita bikin sih. Plan A, plan B, plan C. Terus apalagi waktu itu juga hari pertama aja nih ya, pas
landing dari Malaysia ke Delhi, itu kita kita udah booking hostel nih, tiba-tiba dijual kamarnya ke orang lain. Waduh. Waktu itu kalau nggak salah, iya, penginapannya cuma 300 ribuan kayak kalau nggak salah di Delhi. Terus tiba-tiba dijual kamarnya ke orang lain. Terus dia bilang, karena kamu nggak konfirmasi, ya gimana caranya kita konfirmasi, sedangkan kita ada on flight, nggak ada koneksi internet sama sekali. Akhirnya plan B-nya adalah aku bawa barang sebanyak itu, terus jalan di sekitaran hotel yang dijual itu, terus akhirnya kayak nemu hotel murah lagi, kayak cuma 250 ribu, kayak gitu-gitu. Terus ya kita sih banyak banget di India masalah-masalahnya. Banyak kenangan di India. Jadi yang pertama awal ternyata cancel flight, terus hostelnya ternyata dijual ke tempat yang lain juga gitu ya. Gimana di sana untuk transportasi dan masyarakatnya, Harifal? Kalau transportasi di India itu banyak banget ya. Ada kereta, ada bis, ada kayak becaknya, apa sih namanya itu? Itu juga seru banget naik-naiknya. Iya, kayak bajainya. Itu juga seru banget naik-naik sana. Terus juga ada onta, aku naik onta kemarin itu di Jaisalmer juga. Terus apa lagi ya? Oh ya, yang paling seru itu adalah transportasi yang ini. Aku flight dari Delhi ke Ladakh. Nah, di sana pakai salah satu airlines di sana. Terus view-nya itu gunung-gunung es gitu, super bagus banget. Aku langsung kayak, boleh nggak sih gua terbang aja? Sebagus itu soalnya. Itu flight dari India Delhi atau Turki? ke Ladakh, iya. Jadi pindah kota. Jadi dari Delhi mau ke India bagian utara yang ada saljunya, Ladakh. Nah, di Ladakh aku waktu itu ada 5 hari. Itu juga aku touring pakai motor, terus road trip pakai mobil, kayak gitu-gitu sih. Adventure banget. Wow, keren banget. Wow. Yes, ada pertanyaan lagi dari Melania. Kak, bagi tips dong Kak, bawa gear apa aja nih biar bisa dapat footage ciamik pas solo traveling? Tripod, wajib banget. Selain ada kamera, harus ada tripod. Terus aku tuh paling suka mengabadikan video itu pakai drone. Jadi ini ya, kalau dari drone kan kita nggak kelihatan ya lagi setting apa-apa, kecil aja itu udah bagus banget, apalagi view-nya dari atas. Jadi aku nerbang ini. Ada kemarin itu aku lagi mendaki Gunung Tambora, terus aku kayak sendirian gitu, sedangkan tim aku udah di belakang banget jauh gitu, karena aku ngejar sunrise. Terus di tebing itu ya udah aku terbangin drone, terus aku kayak pura-pura jalan sendiri, akhirnya ya udah jadilah video adventure. Wow. Jadi kayak itu ngaruh banget sih. Jadi handphone juga butuh banget tuh handphone. Sekarang kan handphone udah bagus-bagus ya, udah bisa banget buat record video atau take foto, udah kualitasnya udah hampir sama dengan kamera. Itu udah bagus banget sih. Cuma kalau solo traveling minimalisir juga sih harusnya bawaan yang banyak-banyak. Tapi yang pasti aku bawa kalau lagi solo traveling itu tripod, kamera, drone, handphone. Kamera, tripod, drone, dan juga handphone itu dia ya, untuk gear yang digunakan. Berikutnya ada Rafli. Kak, travel paling serem ke daerah mana? Wah, ini nih seru nih. Nih, seru nih kayaknya. Aku pengen cerita nih. Aku pernah hampir mati saat itu lagi ada di laut. Lagi perjalanan dari satu pulau ke pulau yang lainnya. Itu ada di daerah aku sendiri, di Sumatera Barat. Tepatnya di Mentawai. Mentawai terkenal dengan best spotnya buat surfing, dan itu katanya yang aku dengar itu spot surfing terbagus kedua di dunia setelah Hawaii. Terus juga Mentawai punya suku pedalaman yang masih nggak pakai baju, nggak pakai apa-apa, itu yang cuma pelepah pisang apa something, kayak pakaian adatnya mereka itu, dan itu super bagus banget, wajib banget kalian datangi. Nah, saat itu yang aku alamin kenapa itu paling serem, saat itu aku lagi jadi fixer salah satu stasiun TV swasta yang program TV-nya bergentayangan di mana-mana.
dan Wow. yang diidam-idamkan oleh semua traveler buat bisa syuting bareng. Nah, saat itu kita syuting itu 1 minggu di Pulau Mentawai. Nah, ada 1 hari kita harus nyebrang dari Pulau Sipora ke Pulau Seberut. Saat itu badai. Terus Mentawai itu terkenal dengan spot surfing ombak tertinggi di dunia nomor 2. Bayangin ya, ini kapal kita. Ombak tuh segini. Wow. Ombak tuh segini. Jadi itu badai udah kayak kita nggak bisa lihat, jarak pandang cuma kayak 2 meter, 1 meter. Terus dan kapal yang kita gunain itu kalau kamu bayangin itu kapal perahu yang kayu, super pendek banget, tapi ada tutupannya. Jadi kita di dalam. Terus kiri kanan ada ini, ada penutupnya. Jendela, ada jendela. Oh, enggak ada tempat duduk. Jadi kita duduknya di kayu gitu, terus duduknya kayak gini. Oh. Dan itu cuma muat 5 orang, 5 sampai 6 orang, sedangkan kapten ada di belakang. Nah, pintu pemisah antara kapten sama kita itu kayak jendela kecil gitu, jendela ukuran 30 cm kali 30 cm lah. Terus di sana tuh perjalanannya 4 jam, kamu bayangin. Kita di badai, di tengah badai 4 jam, terus diterjang ombak yang super tinggi banget, dan aku udah kayak gini, kalau sempat aku mati, aku pasrah. Karena even kita tenggelam di lautan saat itu, kita nggak bisa buka pintu depannya, karena emang waktu udah nggak badai, terus kita melimpir ke satu pulau, kita tersesat, nggak tahu di mana pulaunya, terus dibuka, ternyata pintunya keras banget. Kayak kekunci gitu, Fe. Kayak kekunci, terus kayak, oh my god, ini gue bisa mati sih, gitu kan. Terus pas udah dibayangin, terus kamu bayangin ya, itu program TV-nya udah jalan kayak 3 tahunan. 3 tahunan, terus salah satu kru kreatifnya bilang gini, Val, lo tahu nggak, selama gue di program TV ini, perjalanan yang paling bikin gue takut itu perjalanan yang ini. Karena gila, gue hampir mati, dia bilang kayak gitu. Nah, apalagi aku yang saat itu masih 2015, at least itu 1 tahun traveling kan, dari 2014 ke 2015 yang fokus. Jadi aku kayak merasa, anjir, gue aja 1 tahun dan ini program baru banget, gue udah bisa ngerasain hal yang super serem banget, yang gue kayak ajal di depan 5 cm di depan kita gitu. Wah, aku ngebayangin bener-bener yang kayak sampai tersesat di pulau ya kan. Iya. Perjalanan badai berapa lama, Val, di perjalanan? Di badainya 3 jam kita akhirnya. Badainya 3 jam. Kamu bayangin ya, selama aku traveling sampai sekarang udah 6 tahun, aku nggak pernah mabok yang keluar muntah di kapal, nggak pernah. Saat itu aku muntah 2 kali. Dan aku dan teman-teman di sana tuh kayak muntah gitu, muntahannya tuh kayak ditaruh di depan dekat aku gitu. Akhirnya berceceran semua. Oh my god, itu 3 jam. 3 jam badai. Ya, kamu bayangin 3 jam di tengah-tengah badai, kapalnya super kecil banget. Terus satu lagi, solar waktu itu tumpah. Kamu bayangin deh, masuk ke dalam itu, terus bau solar. Mabok deh kita. Wow. Dan akhirnya 3 jam terlewati karena melipir ke satu pulau gitu ya? Melipir ke satu pulau. Waktu itu badainya udah reda akhirnya. Nah, kita waktu itu 3 kapal kan. 3 kapal karena timnya tim gede. 3 kapal, nah 1 kapalnya hilang. Jadi kita melipir nih 2 kapal di satu pulau. 1 kapalnya tuh nggak tahu kemana. Akhirnya kayak 1 jam kita nyariin kemana, akhirnya ketemu. Dan perjalanan harus dilanjutin ke Pulau Seberut kan. Dan itu kayak ada 1 jam lagi. Dan itu udah sunset. Akhirnya kita mutusin kayak, oke, kita harus berdoa, kita cari satu pulau, mana tahu ada penginapan, atau mana tahu ada pulau yang bisa kita singgahi. Akhirnya kayak ada 1 pulau, alhamdulillah banget tuh ada penginapan gitu, yang perjalanannya kayak 30 menit dari pulau kita sender yang pertama. Akhirnya kita nemu penginapan di situ, bapaknya super baik banget. Akhirnya syuting dilanjutkan karena kita harus ngejar berapa episode ya, 2 episode saat itu. Jadi kayak harus bener-bener dikejar waktu, apalagi cuaca kayak gitu. Oh my god, gak kebayang sih Mentawai kemarin itu. Oh, sampai merinding loh dengernya. Ya kan, akhirnya dari sampai di tujuan ya, dan syuting berlanjut seperti itu. Syutingnya ya. berlanjut. Akhirnya berkunjung ke itu deh, suku pedalaman Mentawai yang terkenal dengan tato tertua di dunianya, terkenal dengan tribes-nya, dan mereka punya bahasa sendiri, punya agama sendiri.
Itu pengalaman, dan aku tinggal 3 hari bersama mereka. Kayak mereka tuh kita makan bareng mereka, masak bareng mereka, tinggal di rumah mereka. Wah, super seru. Wow, itu unforgettable moment banget ya. Ngomongin tentang bahasa, tadi Diem tahu juga mereka punya bahasa khusus gitu ya. Kalau kita gimana sih Kak sebagai traveler dengan keliling beberapa provinsi, cara kita menyesuaikan mungkin dengan bahasa daerah mereka seperti apa? Kalau aku kayak belajar new sesuatu yang baru itu kayak pengen banget gitu loh. Maksudnya kayak aku datang ke daerah mana, Sumba, aku pengen belajar bahasa daerahnya. Aku datang ke mana, Lombok, aku pengen banget belajar bahasa daerahnya. Tapi yang seringnya sih kalau aku belajar bahasa daerah, yang aku pelajarin itu adalah bahasa-bahasa kotornya yang langsung melekat ke otak gitu. Ya nggak sih, langsung kayak, oh ini tuh, oh iya ini benar. Kalau di Kayak Bali gitu. berarti udah nggak asing ya? Di Bali udah, yang kayak gitu-gitu udah belajar. Iya. Baiklah, kita lanjut lagi untuk ini dia nih, scuba diver dan juga free diver. Udah berapa lama suka banget di air, scuba dan juga free diver ini? Itu aku pertama kali nyelam di bawah laut, yang aku langsung suka itu spot pertamanya adalah di Pulau Kambing, Sulawesi Selatan, Bulukumba. Itu ada di Makassar sekitar 4 jam lagi. Dan itu aku diajarin buat kayak snorkeling tapi harus nyelam dikit ala-ala free diving gitu sama salah satu traveler Indonesia juga. Dulu dia mantan presenter juga di Metro TV. Dia ngajarin aku buat nyelam, gimana caranya tahan nafas beberapa detik di dalam air. Akhirnya aku dari sana kecanduan. Nggak lama dari sana aku ngambil license buat scuba diving. Setahun kemudian aku ngambil license buat free diving. Jadi dua-duanya udah ada license. Oke, wah akhirnya jatuh cinta gitu ya sama Lautnya nyelam Indonesia. dan bertemu dengan, gimana sih situasi di bawah laut? Boleh Ini sharing ada dong? ini ada yang komen loh, Kak Pru, ya. Yang traveler ngajarin aku diving itu Pru, Mariska Pru. Iya. Gimana Pe tadi, maaf? Gimana ketika scuba diving, ketika menyelam, hal apa sih yang nggak bisa dilupain saat itu? Dunia atas laut sama dunia bawah laut itu totally beda banget, super beda banget. Dan kalau cerita tentang pengalaman diving yang menurut aku super nggak bisa dilupain itu ada 2 spot. Yang pertama itu di Wakatobi National Park. Waktu itu lagi badai juga. Kenapa ya aku tuh selalu ketemu badai? Aku juga nggak ngerti. Tapi saat itu di atasnya kan emang berombak badai kan. Cuma di bawahnya itu air lautnya jadi anget. Air lautnya jadi anget, nggak banyak arus, jadi lebih tenang kita untuk diving saat badai sebenarnya. Nah, di situ aku ketemu sama banyak banget hewan-hewan laut, biota-biota laut, ketemu ular laut, ketemu kura-kura, ketemu lionfish, ketemu semuanya. Dan itu adalah pengalaman diving pertama setelah aku dapat scuba diving license. After itu, spot yang kedua yang bikin aku nggak bisa lupain itu juga ada di Banda Neira. Kalau teman-teman tahu, Banda Neira itu ada di Maluku. Jadi Ambon, kita naik ferry lagi, itu berapa jam nyampe di Banda Neira. Nah, di Banda Neira itu akan kepulauan. Ada satu pulau namanya Pulau Hatta. Nah, di Pulau Hatta ada satu di at least-nya dekat dikelilingin Pulau Hatta itu ada spot yang kita bisa ketemu dengan hammerhead shark, hiu martil. Hiu yang kepala itu kayak martil gitu. Kebayang nggak sih kamu? Kebayang kan? Itu hiu martil. Ya, hammerhead shark namanya. Dan itu kita ketemunya bukan 1 ekor, 2 ekor, 3 ekor, bukan. Tapi kayak schooling hammerhead shark. Itu kayak itu gimana? Itu berbahaya kah? Itu bisa makan manusia atau gimana? Kalau satunya predator, cuma kalau dia schooling itu dia kayak nggak maksudnya nggak seganas saat dia sendiri gitu. Oke. Oh, rame-rame. Dan itu gede-gede, hiunya gede-gede. Cuma ya itulah pengalaman 2 diving yang nggak pernah aku lupain. Berarti di Wakatobi sama satu lagi di Maluku ya? Ya, Banda Neira namanya. Kamu tahu band Banda Neira? Ya gitulah. Iya. Itu nggak asing kayaknya. Iya. Aku di Banda Neira denger musiknya tuh lagu-lagunya mereka.
Oh, baiklah. Jadi mereka dari Maluku juga ya? Diver Sepertinya. juga. Baiklah, itu dia dari scuba diver dan juga free diver. Kalau free diver berarti tanpa alat pengaman Tanpa ya? alat, Sama sekali tanpa ya? alat, tanpa tabung oksigen. Alatnya ada long fin, terus masker, pakai itu. Itu gimana? Tapi Paling jauh dan paling lama di mana? waktu itu lagi ngambil license-nya. Waktu itu kalau nggak Oke. salah aku bisa 13 apa 14 meter gitu ke dalam. Terus aku lupa ada locknya sama si ininya sama masternya. Terus itu harus lulus itu saat itu kalau nggak salah 15 meter. Ya kalau nggak salah. Nah aku sampai di titik itu dan tapi ada catatan harus perlu latihan lagi bla 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 kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Dan akhirnya sampai sekarang juga kecanduan banget buat free diving. Kalau kamu di Bali, nah kita yang di Bali nih bisa banget nih datang ke Tulamben, itu ada ada kapal di dalam laut di Tulamben gitu yang kita bisa short apa sih yang free diving atau scuba diving. Di sana banyak banget biota-biota lautnya super bagus banget. Oke, Tulamben juga ya salah satunya yang ada di Bali yang menjadi Iya. rekomendasi selain Wakatobi dan juga Maluku. Tapi kalau di Bali selain tempat untuk diving, ada tempat wisata lain yang bisa direkomendasiin sama teman-teman travelers yang mau ke Bali, apalagi dapat giveaway karena giveaway-nya untuk yang ketiga ini tadi ada di Ubud, ada di Canggu, berikutnya adalah Ozora. Kalau Ozora ini tempatnya di Canggu juga. Wow, bagus banget kolamnya, pengen nyebur. Buka baju nyebur dah. Jiwa penyelam mulai meronta ya. Udah lama enggak kan? Udah berapa bulan nih nggak ketemu kolam. Kira-kira kalau kolam yang ini ketemu ikan apa ya, Val ya? Ikan cupang kayaknya. Oke, selain yang namanya kita mau ingetin giveaway, sebentar lagi kita akan kasih pertanyaan tentang obrolan kita tentunya sama Harifal. Untuk syaratnya yang mau ikut giveaway jangan lupa follow untuk Best Hostel _ID dan kita akan kasih pertanyaan nanti bisa di-share langsung jawabannya di komen. Nanti kita akan pilih siapakah yang menjadi pemenangnya, plus kita akan umumkan untuk pemenang giveaway sesi kedua. Ini Ozora Hostel yang ada di Canggu. Wow, keren banget nih. Jadi ada dormitory-nya juga. Di Turki kemarin juga dormitory seperti ini ya? Kayak gini banget. Nah, aku juga ada pengalaman sih buat nginep yang kayak gini-gini di Jakarta. Waktu itu ada di dekat GI juga kayak gini-gini hostelnya. Super seru banget ketemu orang-orang baru, cerita-cerita bareng, ya kan? Berbagi-bagi, jangan berbagi-bagi duit juga tapi. Bagi-bagi makanan, karena kan ada. Boleh. Makan bareng ya kan, bener banget. Tapi kalau di Canggu gimana? Pengalaman tempat wisata yang seru? Aku kan tinggalnya di Kebuyua kan, dekat banget sama Cerobokan. Jadi kalau mau sunset ya aku ke Canggu, Batu Bolong. Itu udah spot sunset paling bagus. Maksudnya kayak aku sering banget hampir tiap hari kayak kadang sendiri atau enggak, kadang berdua, bertiga. Sama Pandu, BPK Tampan aku sering banget sunsetan di Batu Bolong. Wah, ini dia nih. Tadi episode pertama, sesi pertama. Iya, aku nonton loh tadi. Wah, pas banget. Oke, jadi ini di Canggu, teman-teman kesempatan ada 2 orang. Masing-masing untuk satu pemenang dapat 2 voucher. Lumayan kan? Gak cuma lumayan banget. Udah hostel ini. Indahnya hostel sama nikmatin indahnya sunset, nanti kan melimpir dikit nyampe dah tuh Batu Bolong. Ya kan? Apalagi pantainya banyak banget ya. Kalau VV stay di Canggu, pantainya tuh bener-bener keren banget. Ada Batu Bolong, ada Brawe, ada Prarenan, ada Eco Beach. Wah, langsung lah pokoknya. Banyak banget di sana. Iya, super banyak banget. Ada yang sepi, ada yang rame. Kalian maunya yang mana? Yang sepi apa yang rame? Kalian maunya yang banyak pilihan banget sih kalau di Bali juga kan. Terus tempat makan, kafe-kafe juga berkeliaran di mana-mana. Jadi kayak Canggu itu udah best banget lah buat tinggal. Iri deh sama kamu tinggal di Canggu. Setuju banget. Ini banyak banget nih. Wah, benar, Batu Bolong katanya keren. Canggu, aku mau. Wah, semua pada mau giveaway-nya. Jadi ikutin yang namanya live IG ini sampai akhir. Nanti kita akan share siapa pemenangnya karena akan langsung untuk 4 orang pemenang. 2 dari sesi 2 dan 2 lagi untuk sesi ketiga ini. Pertanyaannya tentu yang berkaitan dengan bintang tamu kita dan juga pengalaman-pengalaman serunya ya. Siap, kita lanjut lagi nih dari beberapa provinsi. Tadi ada yang nanya, ada nggak sih provinsi yang benar-benar kayak
Harifal nih ngerasa kayaknya aduh kok agak serem ya atau horor ya gitu. Kalau pengalaman horornya sebenarnya nggak, kalau serem bukan ke horor ya. Aku pernah datang ke Oke. Wamena, itu di Hmm, Papua, Papua. dan saat itu bulan Desember. Nah, di bulan Oke. Desember itu, kalau teman-teman ingat, tanggal 1 apa tanggal 2 Desember itu adalah peringatan Papua Merdeka, bla 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 bla. Nah, tahun-tahun Hmm. sebelumnya itu emang ada perang-perang kayak orang-orang bawa golok, polisi di mana-mana berkeliaran, ada yang kena tusuk lah, bla 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 bla. Nah, saat aku itu tepat banget dengan peringatan apa namanya, peringatan Papua Merdeka saat itu berkunjung ke sana. Aku bareng 5 orang teman aku. Ada Anggar saat itu yang live sebelum Wah, ini. mager juga. Iya. Ada Anggar saat itu. Nah, kita berkunjung ke Taman Nasional Lawrence. Nah, itu tepat banget Hmm. sehari setelah peristiwa peringatan mereka Papua Merdeka gitu. Terus kayak hawa-hawanya tuh rada-rada serem aja gitu. Maksudnya kayak orang-orang bawa-bawa golok kemana-mana. Terus kita kayak pendatang pendatang terus yang kayak ngeliatin satu-satu kayak takut gitu. Terus juga polisi, tentara di mana-mana kayak gitu-gitu sih. Nah, kemarin itu. Terus juga, tapi alhamdulillah so far di sana tuh kita lancar-lancar aja. Cuma kamu ingat nggak dengan peristiwa di Desember kemarin, di awal-awal ada beberapa orang yang kena tembak pegawai gitu di Taman Nasional. Nah, itu tuh dekat banget sama spot terakhir kita kunjungin di Taman Nasional Lawrence. Kayak gitu. Itu sih Wow. yang selama Bener ini paling serem. Maksudnya paling serem bukan waktu itu horor ya. juga. Kalau horor kayaknya aku kayak Mhm. apa ya, nggak terlalu sensitif sebenarnya. Jadi kayak nggak banyak pengalaman yang bikin yang kayak ngeliat hantu apa, nggak ada sih. Heeh. So far, Oke, so far kan berarti aku anaknya bangun untuk pagi banget ya, masyarakat sendiri. subuhan dulu Heeh. gitu ya kan. Oke. Jadi kayak alhamdulillahnya sih, maksudnya kayak ya udah nggak ada yang ke arah-arah sana. Yes, itu dia pengalamannya ya. Berarti nggak ke arah yang angker gitu enggak ya? Cuma pengalaman yang kayak di dunia nyata, wah, di Papua Wamena kemarin ada kejadian ini nih. Jadi ke bawah Iya, juga suasananya jadi beda jadi gitu ya agak-agak biasanya. ya agak-agak menyeramkan, padahal bukan hantu yang menyeramkan sebenarnya. Maksudnya kayak maksudnya dengan keadaannya yang saat itu lagi nggak apa ya, maksudnya lagi nggak normal-normal banget, lagi ya setiap tahunnya mereka selalu memperingati hari itu juga. Ya udah, kita kayak pendatang ya kita harus respect akan hal itu juga sebenarnya, nggak usah perlu takut juga sih harusnya. Cuma kayak karena serem aja lihat lihat golok di mana-mana. Tapi Gitu. pengamanannya waktu itu ketat ya. Jadi kita juga Ketat banget, aman safe lindungi safe juga gitu ya. buat pengunjungnya. Cuma dari Oke. teman aku ada yang tinggal asli di sana, mereka cuma kasih Hmm. saran sih, kalau bisa di tanggal tanggal 2 apa tanggal 1 ya saat itu, aku lupa nih peringatannya kapan, kita Hmm. traveling, kita di rumah aja. Kalau nggak mau di rumah ya udah kita travelingnya dekat-dekat rumah aja, kemana gitu, maksudnya kayak gitu. Maksudnya jangan jauh-jauh ke Tamanan dulu, jangan ke sana dulu kayak gitu-gitu. Keamanan juga nih, Val. Ada nggak sih saran untuk teman-teman traveler? Kan situasi pandemi seperti ini, nanti setelah pandemi kita masuk normal, gimana sih, ada yang mau disampaikan nggak tips traveling agar tetap sesuai dengan protokol kesehatan? Yang pertama kita harus ini tahu dulu ya kota yang mana yang kita kunjungin, kayak zonanya aman nggak yang kita kunjungin. Nah, setelah itu Oke. dengan aturan, maksudnya anjuran pemerintah dan anjuran banyak sosial media di mana-mana tuh, kayak harus bawa hand sanitizer, harus bawa pakai masker, harus rajin-rajin cuci tangan, jangan sering-sering pegang hidung sama mulut, kayak gitu-gitu sih harus diperhatikan ya, karena kita nggak tahu nih corona ini kayak gimana bentuknya aja, sampai sekarang kita nggak tahu Ya. gitu kan, dan dia nyebar kemana-mana pun gitu. Kayak yang perlu kita jaga itu dari kitanya sendiri gitu loh. Maksudnya harus kita rajin-rajin cuci tangan, harus rajin-rajin pakai hand sanitizer, kemana-mana mau keluar pun jangan berkunjung ke tempat-tempat rame, kayak gitu-gitu sih sebenarnya, Fe. Oke, itu dia beberapa tips dan juga trik ketika pandemi. Yang mau traveling tetap aman ya, pilih kotanya juga, jangan sampai zona merah ya, tetap aman dengan masker, hand sanitizer, dan juga tetap untuk menjaga kesehatan dan juga keamanan kita. Oke, next, Oh, kalau satu lagi, misalkan satu dikasih lagi, kesempatan, satu lagi, oh ada lupa. lagi tambahannya? Jaga imun.
jaga imun kita Oh biar iya. tetap fit. Jangan sampai kayak lo bergadang terus tiba-tiba besoknya lo drop terus lo jalan, jangan. Itu sih penting banget. Oke. Jadi dari kita sendiri yang tetap jaga kesehatan kita, imun kita ya. Betul, Bu. Oke, baiklah. Dan ada nggak sih beberapa hal yang mau disampaikan nih untuk traveler yang baru mau mencoba, coba deh traveling, stay-nya di hostel. Ada tips-tips nggak untuk traveler pemula? Ya, buat traveler pemula sebenarnya kan rajin-rajin perbanyak referensi sebenarnya yang pertama. Rajin-rajin perbanyak referensi. Terus googling dulu lo mau ke kota mana itu. Itu tuh kayak referensi lo harus pas dulu. Terus lo mau travelingnya solo kah, grup kah, atau berdua sama teman kah, kayak gitu-gitu. Terus yang penting itu kan ada beberapa spek nih. Transportasinya di sana kayak gimana, penginapannya di sana kayak gimana, terus makanannya di sana kayak gimana. Nah, semuanya itu harus lo on budget dari awal. Jadi itinerary kita tuh dari awal itu udah pas banget nih. Misalkan lo mau ke Bandung 5 hari. Hari pertama lo kesini nginapnya di hostel ini, cari di besthostel.co.id, ya nggak? Wah, Terus terus wow. hari kedua lo mau kemana? Destinasinya dekat nggak dari hari yang pertama, dekat nggak dari hostel yang pertama, kayak gitu-gitu. Jadi jangka waktu juga harus diperhitungkan, tempat-tempat juga harus diperhitungkan, terus tempat menginap itu penting banget karena itu kayak menentukan perjalanan lu dari kota dari destinasi A ke penginapan dekat nggak, dari dari hostel satu ke destinasi selanjutnya dekat nggak, kayak gitu harus dipertimbangkan sih, Fe. Oke, itu dia. Wah, tipsnya luar biasa nih untuk traveler pemula. Ya, disiapkan dengan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Next, pertanyaan. Ada nggak sih pengalaman yang memalukan ketika traveling? Memalukan ketika traveling. Kayaknya hidup gue normal-normal aja ya, nggak ada. Bentar, mikir dulu. Ada nggak ya? Nggak ada. Semuanya seru Aman banget, ya? nggak ada yang bikin aman. Nggak ada yang bikin malu, nggak ada yang gimana gitu, nggak ada. Cuma yang bikin mau mati itu ya itu udah satu. Oke, jadi udah sekian negara, sekian provinsi, udah banyak banget ngasih pelajaran dan juga pengalaman. Jadi untuk pengalaman-pengalaman ini udah didapetin di beberapa daerah sebelumnya, seperti itu ya. Bener banget. Oke, dan sempet nggak sih ketemu sama orang yang bener-bener kayaknya berjasa banget nih di hidup gue nih ketika traveling? Ketemu ini mungkin ya, kayak ketemu teman baru, strangers, di Ladakh waktu itu, di India. Jadi aku kayak Di jalan, India? iya, jadi sore-sore lagi jalan kayak lihat kota Ladakh, kayak lihat pasar, terus kayak mampir ke salah satu souvenir shop gitu. Terus kayak aku coba tanya-tanya detail bla 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 bla, terus kayak nyambung gitu ngomongnya. Akhirnya kayak nama teman aku itu Amir. Jadi Amir itu kayak nyambung banget ceritanya. Dia juga suka traveling. Jadi kayak dia penjual souvenir di sana. Terus kita kayak sering banget ketemu gitu. Misalkan nih teman-teman pada istirahat, aku akhirnya ke souvenir shopnya cerita di sana. Terus kadang-kadang teman-teman nggak mau makan bareng, maksudnya kayak oh ya udah gue makannya di hotel aja kayak gitu-gitu kan yang kemarin itu. Akhirnya aku keluar ketemu Amir makan dinner bareng kayak gitu-gitu cerita. Nah kemarin itu kan drone aku juga sempat eh, apa tuh lost signal di India dan dia marah-marah. Tuh kan udah gue bilang lo tuh jangan terbangin drone di sini, nanti army di sini apa ya, tentara di sini tuh kayak bisa punya alat yang bisa bikin sinyal drone-nya hilang, akhirnya drone-nya jatuh terus diambil lah sama mereka bla 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 kayak gitu. Nah drone aku itu emang kayak gitu kejadiannya, jatuh terus dikasih sama si tentaranya nih, this is your drone and go out katanya kayak gitu. Terus ya udah Amir itu kayak kayak teman baru tapi asik diajak ngobrol gitu, kayak asik banget. Tadi ada yang bilang Amir Khan ya? Aduh, jangan-jangan adiknya Shahrukh Khan. Iya mungkin. Itu gimana sih di India kemarin? Pengalamannya kayak cancel flight, terus iya drone aku, iya aku belum cerita lagi. tadi kan. Terus tiba-tiba drone aku, jadi hari kedua road trip pakai mobil di Ladakh itu pagi-pagi aku lihat jalanan super lurus banget, super cakep banget, dari mataku aja tuh lihat
anjir ini surga banget sih. Terus ada gurun pasir di sebelah kiri, nggak jauh dari gurun pasir ada pepohonan kayak pepohon cemara gitu, terus ada sungai, kamu bayangin, terus ada tebing-tebing, sunrise, cahaya-cahaya pagi gitu yang bikin glowing glowing gitu. Ya Oke. udah aku bilang, aku tanya ke driver, can I fly my drone here? Dan dia bilang boleh katanya gitu kan. Terus dia akhirnya aku terbangin drone, nggak lama dari aku nerbangin drone kayak setup bla 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 bla, nggak cukup 1 menit, tiba-tiba drone aku lost signal. Dan Oke. ternyata di balik Heeh. gurun itu ada tentara-tentara yang lagi latihan yang kayak biasa lah ya, tentara-tentara lari pagi, push up, kayak gitu-gitu yang latihan pagi. Tiba-tiba drone aku itu aku lihat di remote-nya, aku